Ketika dilihat, loh, ini Al-Quran berani menyebut ya, dan Al-Quran itu tidak pernah direvisi. Ya, tidak pernah direvisi. Jadi kalau dokumen lain kita harus lihat gitu ya. Ini dokumen tahun berapa, kita cari yang lebih tua lagi, ternyata ada. Itu memudahkan arkeologi untuk meneliti. Dia bisa pakai dokumen tahun berapapun si Al-Quran itu. Ya. Jadi bisa pakai mushaf yang tua sekali, ya. Bisa pakai yang muda, yang udah di isinya handphone, sama gitu ya. Atau kita bisa itu tadi yang bukti-bukti yang material ya, yang sifatnya sudah dicetak, sudah jadi aplikasi gitu ya. Atau bisa ke yang hafiz-hafiz ya, yang hafal. Itu sama semua. Memang mungkin ada beberapa dalam sejarah ini ada upaya-upaya untuk membelokkan teks Al-Quran atau menyalahkan Al-Quran atau melesetkan teks Al-Quran. Tapi nggak akan berhasil. Karena saya yakin hari ini saja sudah ada jutaan kepala yang hafizul Quran. Iya. Jadi kalau penjagaan Al-Quran secara teks ya, itu memang sangat kuat sekali. Baik itu tulisannya, hafalannya, sampai kepada maknanya pun terjaga. Itu secara sanad. Ya, jadi itu seperti tantangan begitu ya, tantangan. Ini saya sebutkan, silakan datang, silakan cek, pasti ada. Masya Allah. Sebagai contoh misalnya, tadi sudah disebut ya, Fir'aun ya. Fir'aun itu kalau di Mesir itu kata ganti untuk penguasa. Nah, yang menarik adalah disebut Mesir, jelas sekali ya, berarti bukan tempat lain. Datang ke situ ketemu pasti bukti-bukti tentang Fir'aun. Ketika ayat itu diturunkan ya, Nabi mendapat wahyu begitu ya, lalu menyampaikan ke sahabat-sahabatnya. Nah, sahabat beliau itu kan percaya sekali dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Jadi Nabi bilang begini, oke, percaya kami begitu ya, yakin gitu ya. Nah, yang menariknya adalah Al-Quran itu disiapkan untuk generasi-generasi berikutnya. Liman khalfaka. Generasi berikutnya menjadi tanda ya nanti. Nah, ketika abad-abad Nabi menerima wahyu ya, tahun 610 katakanlah mulai menerima wahyu sampai 632 ya, beliau meninggal. Itu sebenarnya belum ada bukti mengenai jasad itu, jasad Fir'aun. Udah disebutkan ada di sini, silakan datang ya. Dan banyak ayat yang menjelaskan misalnya berjalanlah kamu di muka bumi. Fasiru fil ardh. Dan pelajarilah bekas-bekas peninggalan. Fangzuru kaifa kana aqibatuz zalimin. Ya, traveling lah kalian. Iya, jadi travel itu bagus ternyata ya. Road trip travel itu ya. Itu diperintahkan Al-Quran, fasiru fil ardh. Jadi Mesir itu kalau tidak salah disebutkan sebanyak 4 kali di dalam Al-Quran ya, baik dalam konteks Nabi Yusuf maupun Nabi Musa ya, Nabi Musa. Dan tidak pernah ada satupun yang membantah ya sampai sekarang bahwa Nabi Yusuf dan Nabi Musa ada di Mesir ya, dan juga Nabi Harun ya. Artinya kalau ingin mengetahui lebih banyak mengenai nabi-nabi tersebut, datang saja langsung. Dan itu buktinya banyak sekali. Jadi katakanlah begini ya. Sebut saja satu ayat gitu ya, yang salah secara ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan masa kini maksudnya? Ya, ilmu pengetahuan nggak sesuai gitu ya? Sejauh saya baca tuh nggak ada. Yang ada tuh adalah ilmu pengetahuannya belum sampai. Artinya secara arkeologi tadi ya, kalau dalam konteks arkeologi, ya berarti Anda harus jalan lagi, lihat lagi, traveling lagi, teliti lebih detail, ya, baca lagi, supaya ketemu. Al-Quran itu disiapkan untuk sepanjang masa deh. Masya Allah. Iya, di sepanjang masa. Jadi nanti ada pembuktian katakanlah di tahun 1800 gitu. Ada pembuktian di 1900, 2000. Nanti mungkin beberapa generasi berikutnya baru sadar gitu loh, baru ngeh gitu ya. Oh, ini maksud ayat itu gitu ya. Jadi bukan ayatnya yang direvisi, tapi pengetahuan yang direvisi. Assalamualaikum sahabat ceritaku. Masih di channel Ceritaku, Cerita Qurani, sebuah program syiar di bawah naungan Forum Pelayan Al-Quran. Baik, sobat ceritaku, kali ini ceritaku akan menghadirkan program baru. Ceritaku yang biasanya dokumenter, kali ini ceritaku akan menghadirkan program baru, yaitu sebuah podcast. Podcast ini kita beri nama Podcast Nanya Ahlinya.